Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe tolong subscribe channel ini. Memang keren. Tak mau kalah dari Ricky Kambuaya, Yaakob Sayuri lari bolak-balik di pantai sebelum gabung ke timnas Indonesia. Gagal gabung Como. Apakah bintang timnas Indonesia Tom Haye bakal direkrut Erick Thohir untuk bela Oxford United? Kabar baik datang dari calon pemain timnas Indonesia Calvin Verdonk di Eropa. Jelang jadi venue laga timnas Indonesia, Menpora ungkap pihak GBK dan promotor NCT gandeng ahli rumput demi jamin kualitas rumput GBK. Inilah syarat pemain timnas Indonesia jika ingin main di klub pengusaha asal Indonesia Oxford United. Kabar bagus dari Thailand. Asnawi Mangkualam menjadi starter dan sumbang 1 assist. Port FC tahan imbang Ratchaburi FC di Liga Thailand. Akhirnya Elkan Bagot muncul setelah ramai tidak dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia. Dan ada bintang Liga 1 ini kirim pesan penting. Berbagai cara ditempuh pemain timnas Indonesia dalam mempersiapkan diri menjelang 2 laga krusial di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bakal bentrok melawan Irak dan Filipina. 2 laga tersebut bakal digelar pada 6 dan 11 Juni 2024. Pertandingan dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Bagi sebagian besar pemain yang dipanggil ke timnas Indonesia, laga ini digelar saat musim kompetisi sudah tuntas. Para pemain pun mempersiapkan diri dengan caranya masing-masing. Meski kompetisi libur, mereka tak ingin bersantai menjelang pertandingan bersama timnas Indonesia. Nama pertama yang jadi sorotan adalah Ricky Kambuaya. Pemain asal Sorong ini berlatih di perbukitan. Kambuaya berlari naik turun bukit sendirian. Rekannya dari kejauhan mengabadikan momen Kambuaya yang sedang berlatih. Hal berbeda dilakukan oleh Yaakob Sayuri. Dari story yang diunggah di akun Instagram pribadinya, Yaakob Sayuri langsung menggebar latihan fisik di pantai. Yaakob Sayuri dibantu oleh saudaranya yang juga pemain PSM Makassar tengah berlatih di pantai Hotel Camp Jayapura. Yaakob tampak berlari sambil ditarik rekannya. Selain itu, Yaakob Sayuri juga berlari sambil menendang bola. Meski begitu, kedua pemain itu memiliki nasib berbeda di skuad timnas Indonesia. Yaakob Sayuri masih jadi andalan di tim utama timnas Indonesia. Pemain PSM Makassar tersebut bisa menguasai berbagai posisi, mulai dari bek kanan, gelandang bertahan, hingga penyerang sayap. Yaakob Sayuri masih jadi andalan timnas Indonesia pada laga terakhir kontra Vietnam bulan Maret 2024. Sementara Ricky Kambuaya awalnya jadi pilihan utama di lini tengah timnas Indonesia. Ricky Kambuaya mulai terpinggirkan dari pilihan utama setelah ada banyak nama baru di lini tengah timnas Indonesia. Shin Tae-yong lebih memilih Ivar Jenner, Tom Haye, Justin Hubner, hingga Nathan Chuaon. Pemain bintang timnas Indonesia, Tom Haye berpotensi direkrut Erick Thohir untuk memperkuat Oxford United setelah gagal gabung Como. Masa depan Tom Haye tengah menjadi pembahasan lantaran kontrak gelandang timnas Indonesia itu segera habis bersama klubnya SC Heerenveen. Masa bakti pemain berusia 29 tahun itu bersama klub asal Belanda tersebut akan habis pada 30 Juni 2024 mendatang. Heerenveen telah mengonfirmasi untuk tidak memperpanjang kontrak Haye dengan mengucapkan perpisahan kepadanya sesudah laga kontra Vitesse Arnhem pada pekan lalu. Haye telah melakoni laga terakhirnya bersama Heerenveen dalam pertandingan kontra Sparta Rotterdam pada Minggu 19 Mei 2024 lalu. Dia menciptakan sebuah assist untuk sebuah gol yang diciptakan oleh Paul Bocniewicz meski Heerenveen tetap takluk dengan skor 1-2.
Sebelumnya, Haye ramai dikaitkan dengan Como, klub asal Italia yang dimiliki oleh pengusaha Indonesia Hartono Bersaudara melalui grup Jarum. Namun demikian, Mirwan Suwarso selaku perwakilan dari Como telah mengonfirmasi bahwa pihaknya belum akan membawa pemain timnas Indonesia. Sebab Ilaryani berupaya untuk menyelamatkan diri dari degradasi sekembalinya ke Serie A pada musim depan. Mereka hanya memiliki 3 slot untuk pemain non-Uni Eropa dan akan memanfaatkannya untuk sejumlah pemain yang lebih berkualitas seperti Argentina atau Brasil ketimbang pemain Indonesia. Untuk itu, Como belum akan memakai jasa Haye atau pemain timnas Indonesia lainnya karena akan memakan slot berharga untuk pemain non-Uni Eropa tersebut. Namun demikian, Haye berpeluang untuk membela klub kepunyaan orang Indonesia lainnya yang baru promosi ke kasta kedua Liga Inggris, Oxford United. Oxford berhasil menggenggam tiket promosi ke divisi Championship berkat kemenangan 2-0 atas Bolton Wanderers di playoff Football League One. Erick Thohir, sang ketua umum PSSI, merupakan salah satu pemilik Oxford United bersama pengusaha Indonesia lainnya, Anindya Bakri. Dalam suatu kesempatan pada April lalu, Erick Thohir pernah mengutarakan kemungkinan untuk membawa pemain Indonesia ke timnya. Dia berharap jikalau ada pemain Indonesia ke tim Eropa yang dimiliki oleh orang Indonesia nantinya, mereka bisa menjadi pemain inti. Saya masih ada di Oxford United, keluarga Bakri masih ada di Brisbane Roar. Siapa tahu ini bisa menjadi channeling bagi para pemain kita untuk mulai berkarier, tapi sebagai pemain inti, bukan cadangan. Erick juga mengaku telah berbicara dengan grup Jarum selaku pemilik Como. Namun seperti yang telah disampaikan oleh Mirwan Suwarso, saat ini belum memungkinkan untuk pemain Indonesia direkrut. Selain Tom Haye, pemain timnas Indonesia lain yang berpotensi untuk direkrut Oxford United adalah Elkan Bagot. Sebab Bagot diprediksi tidak akan mendapatkan tempat di skuad Ipswich Town yang akan tampil di Premier League, kasta tertinggi sepak bola Inggris pada musim depan. Kabar baik datang dari calon pemain timnas Indonesia, Calvin Verdonk yang memperkuat klub Eredivisie NEC Nijmegen. Kabar baik itu ialah Calvin Verdonk bersama klubnya NEC Nijmegen berpeluang meraih tiket ke Conference League. Peluang NEC Nijmegen untuk tampil di kompetisi kasta ketiga antar klub di benua Eropa itu didapat setelah menang atas Almere City pada pekan terakhir Eredivisie musim ini. NEC Nijmegen menang 4-1 atas Almere City di Yanmar Stadium. Meski tidak mencetak gol, Verdonk tampil sebagai starter di posisi bek tengah. Ia bahkan membantu menjaga pertahanan NEC sepanjang pertandingan Alis bermain penuh. Dengan kemenangan itu, NEC finish di posisi ke-6 Eredivisie musim ini dan akan berburu tiket ke Conference League melalui babak semifinal playoff. Di semifinal playoff, NEC akan melawan Go Ahead Eagles. Jika NEC melaju ke final dan menang, mereka akan melalui perjuangan dari second qualifying round Conference League. Sementara di semifinal lainnya, FC Utrecht akan melawan Sparta Rotterdam di hari yang sama. Calvin Verdonk sejauh ini cukup menjadi andalan pelatih NEC Rogier Major. Pemain 27 tahun itu musim ini mencatatkan 33 laga dengan 2.856 menit bermain di Eredivisie. Verdonk juga mencetak 2 gol dan menyumbangkan 2 assist. Calvin Verdonk disebut-sebut akan menjadi tambahan amunisi baru untuk timnas Indonesia. Verdonk sudah bertemu Ketua Umum PSSI di Jakarta bersama Maarten Paes dan Jens Raven. Setelah tiba di Jakarta dari Doha, saya kembali fokus memperkuat tim nasional. Hari ini, Maarten Paes sudah resmi menjadi warga negara Indonesia. Sementara Calvin Verdonk pemain NEC Nijmegen dan Jens Raven pemain FC Dordrecht juga dalam proses naturalisasi. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora, Dito Aryo Tejo, bicara kesigapan Stadion Utama Gelora Bung Karno GBK, Senayan, Jakarta Pusat, jelang menjadi venue laga Timnas Indonesia dalam lanjutan Grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal itu berkaitan dengan konser boy band asal Korea Selatan NCT di GBK.
Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno beserta promotor NCT mempunyai komitmen untuk memastikan rumput GBK tetap layak. Sementara 2 laga sisa Timnas Indonesia di grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan digelar pada Juni 2024. Berdasarkan jadwal, Timnas menjamu Irak di GBK Senayan, Jakarta Pusat, Kamis 6 Juni 2024. 5 hari berselangnya menghadapi Filipina digelar di lokasi yang sama. Kini skuad Garuda yang mengumpulkan 7 poin berada di posisi kedua klasemen grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jadi terkait dengan GBK, dari seminggu sebelum penyelenggaraan konser NCT, dari pihak penyelenggara EO sudah koordinasi dengan kami. Dan mereka memastikan untuk after use-nya mereka akan ada pendampingan bersama GBK dan memastikan itu langsung beres. Dan Juni sudah bisa dipakai buat pertandingan kualifikasi Piala Dunia. Dalam penanganan rumput, GBK turut menggandeng para ahli di bidang terkait dan juga akan memastikan membawa ahli-ahli untuk perawatan rumput. Dito percaya bahwa Timnas Indonesia bisa meraih hasil positif di laga kontra Irak dan Filipina. Irak untuk sementara menempati puncak klasemen grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan koleksi 9 poin. Sedangkan Filipina yang mengumpulkan 1 poin menempati posisi keempat alias juru kunci. Kemarin saya komunikasi dengan PSSI dan Timnas, yang penting kita percaya diri, jaga konsistensi. Saya yakin ini progres dari gameplay Timnas kita sangat baik. Dan ya optimis karena kita akan melawan Irak, setelah itu Filipina. Belum lama ini Timnas U23 Indonesia keluar sebagai peringkat keempat Piala Asia U23 2024 Qatar usai takluk 2-1 dari Irak di perebutan tempat ketiga. Syarat pemain Timnas Indonesia main di klub pengusaha asal Indonesia, Oxford United, menarik diulas. Sebab Oxford United sendiri diketahui telah memastikan promosi ke Championships atau kompetisi divisi kedua di Inggris pada musim depan. Oxford United diketahui milik pengusaha asal Indonesia, yakni Anindya Bakri dan Erick Thohir. Oxford United memastikan diri promosi ke Championship usai mengalahkan Bolton pada laga play-off League One. Berlaga di Stadion Wembley Sabtu 18 Mei 2024, Oxford United sukses meraih kemenangan dengan skor 2-0. 2 gol Oxford United dicetak oleh Josh Murphy. Usai berhasil promosi, akankah pemain Timnas Indonesia bakal direkrut membela Oxford United? Ternyata ada sejumlah syarat dan regulasi yang harus dipenuhi agar pemain Timnas Indonesia bisa bermain di Liga Inggris. Liga Inggris ternyata memiliki aturan yang ketat soal pemain non-Eropa. Salah satunya soal pemain non-Eropa tidak diperbolehkan bermain di Liga Inggris jika negaranya berada di bawah posisi 50 dalam peringkat FIFA. Timnas Indonesia sendiri diketahui masih berada di peringkat ke-134 di ranking FIFA. Meski tak memenuhi regulasi itu, ada syarat lain yang bisa meringankan pemain Timnas Indonesia agar tetap bermain bersama klub Liga Inggris. Salah satu yang bisa menjadi acuan adalah pemain non-Eropa dapat bermain di Liga Inggris jika bermain setidaknya 75% di pertandingan internasional bersama timnas senior. Hal itu harus terjadi selama 2 tahun terakhir. Selain itu ada juga aturan soal pemain yang berusia di bawah 21 tahun masih berkesempatan main di Liga Inggris jika mendapat status sebagai pemain homegrown. Pemain mendapat status homegrown saat telah terafiliasi dengan FA Inggris selama minimal 3 tahun sebelum usia 21 tahun. Di ajang Premier League sendiri, setiap klub wajib mendaftarkan 8 pemain dengan status homegrown dari total 25 pemain dalam tim utama setiap musimnya. Status homegrown tidak memandang dari negara mana pemain tersebut berasal. Dengan sederet syarat dan regulasi itu, pemain Timnas Indonesia masih punya peluang mentas di Liga Inggris bersama Oxford United. Apalagi sejumlah pemain muda tanah air sukses tampil gacor saat ini. Menarik menantikan kelanjutan langkah Oxford United dalam merekrut pemain dalam memperkukuh tim. Akankah mereka bakal turut merekrut penggawa Timnas Indonesia? Bek Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam kembali dipercaya sebagai menjadi bersama Port FC di Liga Thailand.
Pada laga pekan ini, Port FC bertandang ke markas Ratchaburi FC di Stadion Mitterhall Minggu 19 Mei 2024 malam waktu Indonesia Barat dalam lanjutan Liga Thailand. Bintang timnas Indonesia tersebut langsung dipercaya sebagai starter. Meski begitu, kapten timnas Indonesia tersebut tidak tampil 90 menit untuk timnya. Pasalnya, Asnawi Mangkualam diganti pada menit ke-66. Asnawi Mangkualam digantikan oleh bek kanan lainnya, Subhanan Burerat. Tim tuan rumah langsung menggempur lini pertahanan Port FC sejak pertandingan dimulai. Ratchaburi FC sukses meraih gol cepat pada menit ke-15. Ex-pemain Persib Bandung, Tirone Del Pino, sukses membuka keunggulan tim tuan rumah usai memanfaatkan umpan Kiatisak Jiaudon. Tak lama kemudian, Port FC langsung tersengat usai kebobolan gol pertama. Tim tamu mendapatkan gol penyeimbang melalui tembakan Woracit Kanitsribumphan pada menit ke-34. Kanitsribumphan sukses memanfaatkan assist dari Asnawi Mangkualam. Port FC akhirnya berbalik unggul pada menit ke-43. Tim tamu mendapatkan gol dari upaya Felipe Amorim dari titik putih. Tak ada gol di tambahan waktu babak pertama. Kedua tim membuka babak kedua dengan permainan intensitas tinggi. Jual beli serangan tidak bisa dihindarkan pada laga ini. Bencana datang pada injury time babak kedua. Ratchaburi FC mendapatkan kesempatan untuk menyamakan kedudukan lewat hadiah penalti. Kesempatan tersebut tidak disia-siakan oleh Tirone Del Pino untuk menjadi gol. Sampai akhir laga, kedua tim harus puas dengan hasil imbang 2-2. Asnawi Mangkualam masih harus melakoni 2 pertandingan bersama Port FC sebelum bergabung ke timnas Indonesia. 2 laga tersebut terjadi saat menantang BG Pathum dan Nakhon Pathum. Usai 2 pertandingan tersebut, Asnawi Mangkualam bakal bahu-membahu dengan pemain timnas Indonesia yang lain untuk laga melawan Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Akhirnya Elkan Bagot muncul setelah ramai tidak dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia dan bintang Liga 1 ini kirim pesan penting. Elkan Bagot akhirnya muncul setelah beberapa hari terakhir menjadi perbincangan karena tak dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia. Elkan Bagot tak masuk 22 nama yang dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia untuk menghadapi pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Muncul desas-desus bahwa Shin Tae-yong kecewa dengan sikap Elkan Bagot yang tidak merespons panggilan timnas Indonesia U23 ketika berlaga di playoff Olimpiade kontra Guinea. Namun, Ketua Badan Tim Nasional PSSI Sumarji menyampaikan bahwa pemanggilan pemain berdasarkan kebutuhan tim. Dalam hal ini tidak dipanggilnya pemain Ipswich Town itu merupakan keputusan dari Shin Tae-yong sesuai kebutuhan tim pada masing-masing posisi. Sekian lama menghilang, Elkan Bagot akhirnya muncul. Dia mengomentari unggahan Instagram rekannya di timnas Indonesia, yakni Jordi Amat yang baru saja bermain untuk klubnya, JDT. Amigo OOO, tulis Elkan Bagot singkat di unggahan Instagram Jordi Amat. Dan juga ada seorang pemain bintang Liga 1 yang patut dipantau oleh Shin Tae-yong untuk memakai jasanya di timnas Indonesia setelah sang pemain membantu Madura United ke final Championship Series. Shin Tae-yong memanggil 22 pemain untuk skuad terkini timnas Indonesia pada FIFA Matchday Juni 2024 mendatang. Selain nama-nama yang sudah sering mendapatkan panggilan seperti Hernando Ari dan Rizky Ridho, ada pula pemain Liga 1 yang patut dipertimbangkan oleh Shin Tae-yong. Dialah Malik Rizaldi dari Madura United. Sang penyerang sayap berusia 27 tahun yang belum pernah membela timnas Indonesia. Bahkan tidak ada catatan mengenai penampilan Malik Rizaldi bersama timnas Indonesia di level usia berapapun.